bet pengen hijrah, lo aja masih pacaran kan? Cowok lo noh urusin. Tenang, tetaplah istiqomah dalam berhijrah. Nanti dibuatlah kamu patah hati oleh Allah Subhanahu wa taala demi menyelamatkan kamu dari orang yang salah, bahkan dipisahkan dengan cara yang paling menyakitkan demi mempersiapkan kamu dari orang yang dahulunya salah menjadi orang yang paling saleh. Ustaz, kalau lupa hutang puasa ada berapa, gimana gantinya? Oke, yang pertama untuk teman-teman yang beriman, sekiranya tahun kemarin memiliki hutang puasa, maka segera dikodok, karena sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan, dan itu adalah kewajiban kita untuk menggantinya. Oke, kita lanjut SG yang sebelah. Nah, dalam kasus seperti ini, Ibnu Qudamah mengatakan kalau kita memiliki tanggungan puasa yang banyak dan kita lupa untuk berapa hari mengkodoknya, yang harus kita lakukan adalah terus mengkodok sampai dengan kita yakin bahwa kita telah menggugurkan kewajiban kita. Gitu. Boleh nggak? Saya kan nggak ngapa-ngapain. Saya cuma chattingan doang kok. Toh saya juga lagi LDRan statusnya sekarang. Nggak. Alasan-alasan yang datang dari syaitan kayak gini nggak bakal bisa menjadikan maksiat itu menjadi baik. Nggak bakal bisa menjadikan maksiat itu menjadi boleh. Karena keharaman tetaplah suatu keharaman. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan itu senantiasa menghiasi amal-amal yang buruk menjadi amal-amal yang baik. Dan satu yang harus kita ketahui, bahwa dalam Islam laki-laki dan perempuan itu terpisah. Jadi kalau nggak ada hajat atau keperluan syar'i di dalamnya, maka laki-laki nggak boleh berinteraksi dengan wanita. Jadi gini bang, jangan pernah bertanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita seperti ini, atau kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seperti itu. Karena pada dasarnya setiap manusia yang dilahirkan ke dunia itu berdasarkan fitrah dia. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ke dunia itu berdasarkan fitrah dia. Fitrah itu mengingkari kemaksiatan dan mengakui adanya kebenaran. Dan saya melihat fitrah ini dalam diri abang insyaallah. Tapi kemudian apa yang membuat kita bermaksiat kepada Allah? Frame dan frekuensi lingkungan kita. Tapi yakinlah bang, gak ada yang salah dengan posisi abang yang sekarang. Karena memang setiap manusia, setiap anak keturunan Adam pasti pernah melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khotoun. Setiap manusia pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Tapi tujuan Allah di sini ketika kita dalam posisi seperti ini adalah ingin mengangkat derajat kita dengan cara ketika kita tahu bahwasanya ini adalah sebuah kesalahan dan kita mengakui kesalahan tersebut. Wa khairu khotoina tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertobat, maka yakinlah Allah akan mengangkat derajat kita menjadi lebih tinggi. Ayo kita cerita tentang cinta. Islam itu nggak pernah mengingkari yang namanya cinta. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Memang dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia itu cinta terhadap apa yang diinginkannya, mulai dari wanita, anak, harta, intinya tentang mata'ul hayatid dunya, kesenangan hidup di dunia. Dan Allah juga mensifati dirinya dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka Allah tidak pernah mengharamkan yang namanya cinta. Akan tetapi Allah mengatur cinta sedemikian rupa baiknya sehingga kita juga bisa menyampaikan cinta dengan baik juga. Namun lain halnya dengan sekarang, yang mana kebudayaan sejarah luar mengarahkan cinta kepada maksiat, dan maksiat tersebut berbungkuskan rasa kasih sayang. Sedang cinta seperti ini jelas bukan adanya dari agama kita. Dan Rasul juga udah jauh-jauh hari memberi peringatan tentang hal ini. La tattabi'unna sya'nal ladzina min qablikum. Kalian itu akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu fi juhri dhabbin, sehingga kalian itu terperangkap dalam lubang yang
sama lattaba'tumuhum, dan kalian akan mengikutinya. Maka sahabat bertanya, qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara, apakah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Maka kata Rasulullah, qala faman, maka siapa lagi? Dan ini yang terjadi ketika malam Valentine Days. Maka ketika orang-orang muslim mengikuti acara Valentine Days, mereka tidak ada ubahnya dengan orang-orang yang di luar agama Islam. Na'udzubillah. Sepenggal kata dari surat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada kita, kalau kita mendapati musibah, maka katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka pada hari ini tersampaikanlah apa yang terucap dari lisan baginda Rasulullah SAW yang selama ini kita takutkan. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari para hambanya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Apa yang ditakutkan oleh Rasulullah? Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan para ulama, manusia mulai bertanya kepada orang-orang bodoh, dan orang-orang itu mulai berfatwa tanpa ilmu. Sesungguhnya mereka sesat dan menyesatkan. Maka ya Allah, jadikanlah kami bagian daripada generasi yang terus menyebarkan agamamu dan membawakan risalah kenabian yang dibawakan Rasulullah SAW. Maka pada hari ini kita sampaikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kepada Syekhuna Syahri Jabir rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kepada posisi yang luar biasa. Intaqala ila rafiqil a'la. فوق الثريا لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. Bisa ya kayak gitu. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Nanti kalau sholat lagi itu ayatnya mas, canda sholat. Sekalinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada suatu makhluk, maka kemuliaan yang Allah berikan tersebut enggak akan tanggung-tanggung. Makanya dalam Islam itu wanita sangat dimuliakan. Betapa mulianya wanita sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah khusus bertemakan tentang wanita. Di dalamnya juga lengkap panduan berbagai macam cara untuk memahami wanita, langsung dari pencipta wanita, pemegang hati wanita, yang membolak-balikan hati wanita. Bahkan Rasul SAW juga diberikan khususiyah kenabian untuk menikah dengan setidaknya 12 wanita dengan berbagai macam karakter. Yang sukses karena karir ada, yang memiliki sifat keibuan ada juga, yang anak rumahan plus manja ada. Maka Allah katakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu menikah bukan karena kehendak dia. Rasulullah itu menikah bukan karena hawa nafsu dia, tapi tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi uswatun hasanah bagi kita. Lantas kalau Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan satu surah khusus untuk memahami wanita, dan Rasulullah juga telah memberikan suri teladan yang luar biasa, maka dengan ilmu apa kita mengatakan bahwa pacaran itu tujuannya untuk memahami dan menjajaki wanita? Maka perhatikan, bahkan yang sekelasnya ulul azmi sekalipun, yakni Nabi Musa alaihissalam, itu bisa-bisanya menaruh perhatian, itu bisa-bisanya meletakkan perasaan kepada seorang gadis. Dan kita juga semua tahu bahwa Nabi Musa alaihissalam itu adalah seorang kalimullah, tapi kok bisa-bisanya sampai jatuh hati, bahkan rela bekerja 10 tahun lamanya hanya untuk mendapatkan hati daripada wanita tadi. Maka apa yang dilihat Nabi Musa alaihissalam daripada sosok gadis ini? Bahkan ia rela bekerja 10 tahun lamanya hanya untuk mendapatkan mahar daripada wanita tadi. Indahnya kalimat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kisah ini. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Maka diturunkannya surah Al-Qasas ayat 25 adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas semuanya. Jadi tamshi ala istihya adalah kisah yang Allah berikan kepada kita tentang seorang wanita yang berjalan dengan malu-malu. Luar biasanya kalimat yang Allah Subhanahu wa taala kiaskan untuk wanita ini. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala tidak menyifati fisik atau kecantikan daripada wanita ini, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat termahal yang dimiliki oleh seorang wanita, yakni sifat malu. Dan itu adalah sifat permata wanita yang paling berharga, intan yang paling mulia, bahkan yang paling banyak hilang dari wanita-wanita zaman sekarang. Masya Allah. DJ Mas Surya.